Match ke-9 kembali lagi mempertemukan Borneo dengan Persita Tangerang yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 9 September, kick off pada pukul 18.15 dan akan bermain di Stadion Sekiri Samarinda. Jadi di sini saya akan memberikan data statistik dari Borneo dan juga Persita Tangerang untuk sama-sama kita melihat apakah tim kesayangan kalian tetap ada konsistensi, ada peningkatan atau justru ada penurunan. Jadi inilah fungsinya dari data statistik untuk kita menganalisa juga. Dan nanti di akhir video kita sama-sama perbandingkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari Borneo dan juga Persita Tangerang. Jadi langsung aja kita mulai dulu membahas dari Borneo. Kita lihat data statistik dari tim tuan rumah nanti. Kita langsung bahas dulu dari statistik peringkat klasemennya. Borneo sekarang berada di peringkat kedua dari 8 pertandingan, berhasil memperoleh 6 kemenangan, 0 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 19 gol dan kemasukan 10. Jadi agregat golnya plus 9 dan poinnya 18. Langsung kita melihat bagaimana statistik lini depan dari Borneo. Borneo selama 8 pertandingan ini berhasil menciptakan 19 gol dengan persentase 2,39% dan rekor kemenangan terbesarnya 3-0. Jadi saya sudah memberikan standar minimum untuk persentase mencetak gol itu sebesar 1,50%. Dan di sini Borneo sudah melebihi dari 1,50%. Artinya sektor lini depan dari Borneo ini sangat bagus. Arahnya sudah menuju ke power mencetak gol. Karena 2,38% ini kalau kita artikan, Borneo satu pertandingan itu sudah pasti mencetak 2 gol. Dan sisanya 0,38 menandakan juga Borneo sering mencetak gol lebih dari 2. Makanya ini lini depan dari Borneo sangat luar biasa, sangat bagus ya. Karena sudah menyentuh di angka 2,38%. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah lini depan dari Borneo tetap konsisten. Kita bahas dulu di sektor lini belakang dari Borneo. Borneo dari 8 pertandingan ini kemasukan 10 dengan persentase 1,25% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-3 ya dari Barito Putra. Jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini Borneo sudah melebihi dari 0,8. Artinya sektor lini belakang dari Borneo ini kurang bagus, kurang baik. Karena kalau kita mau artikan 1,25% ini berarti Borneo satu pertandingan itu sudah pasti kemasukan 1. Dan sisanya 0,25 juga menandakan Borneo juga sering kemasukan lebih dari 1. Jadi artinya sektor lini belakang dari Borneo ini kurang bagus ya, kurang baik. Karena sudah melebihi dari persentase yang saya berikan. Lalu kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah lini depan dari Borneo tetap konsisten dan juga sektor belakangnya apakah ada peningkatan perform. Kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir Borneo. Borneo kemarin kalah 3-2 dari tuan rumah Persikabo Bogor, lalu menang 2-1 dari Persis Solo, lalu menang 3-0 dari Dewa United. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Borneo berhasil menciptakan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 4. Dengan persentase mencetak golnya 2,33% dan persentase kemasukan golnya minus 1,33%. Jadi kita lihat sektor lini depan dari Borneo, jika kita bandingkan dari 8 pertandingan secara keseluruhan, ini memang terlihat lini depan dari Borneo tetap konsisten ya. Tetap berada di persentase 2% ke atas. Artinya lini depan dari Borneo ini sangat bagus ya, sangat matang, sangat mengerikan ya. Karena di rata-rata tetap masih mencetak 2 gol satu pertandingan. Tapi kita lihat di sektor lini belakangnya, ini tetap belum ada peningkatan. Kalau kita bandingkan dari 8 pertandingan secara keseluruhan tadi, karena masih minusnya di atas 1% atau di atas dari standar yang saya berikan 0,8. Jadi sektor lini belakang inilah dari Borneo yang memang masih belum ada peningkatan, masih tetap sama, masih kurang baik di sektor lini belakangnya. Ini dari Borneo di statistik lini depan dan lini belakangnya.
Lalu untuk informasi tambahan, saya ingin memberikan segmen waktu bagaimana Borneo dalam hal mencetak gol. Kita sama-sama lihat di sini. Terlihat 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, semuanya sudah terisi ya untuk tim Borneo, dan paling banyak ini mencetak gol pada menit 60-75 ya, sebesar 26,3%. Artinya Borneo paling sering mencetak gol di menit tersebut. Tapi yang paling penting dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, ini semuanya sudah lengkap ya, sudah terisi. Jadi Borneo bisa mencetak gol di menit berapapun ya. Ini sudah cukup bagus untuk segmen waktu mencetak gol dari Borneo. Lalu untuk informasi tambahan juga, saya ingin memberikan kontribusi pemain dari Borneo. Kita lihat di sini top skor paling banyak ada Matius Pato menciptakan 8 gol dibantu dari 1 titik putih. Lalu ada Ahmad Hardianto menciptakan 4 gol, dan sisanya masih ada tapi 2-2-2 ya, seperti Fatur Rahman dan juga Buhiri. Tapi yang saya ambil yang paling banyak saja. Lalu untuk top assist ini kita lihat ada Stefano Lillipali 3 assist, lalu ada Jonathan Bustos 2 assist, lalu ada Buhiri menciptakan 2 assist. Jadi boleh dibilang ini ada 5 pemain ya, 5 pemain yang paling banyak memberikan kontribusi. Ada Pato, Ahmad Hardianto, Lillipali, Jonathan Bustos, dan juga Buhiri yang mempunyai assist dan juga jumlah gol yang paling banyak untuk Borneo. Jadi ini untuk informasi tambahan saja. Oke, jadi ini dari Borneo. Lalu kita lihat bagaimana jika Borneo bermain sebagai tim tuan rumah. Kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir yang saya ambil. Borneo kemarin menang 2-1 atas Persis Solo, lalu menang 3-0 atas Dewa United, lalu menang 2-1 atas Persebaya Surabaya. Artinya jika Borneo bermain sebagai tim tuan rumah selama 3 pertandingan terakhir, ini tanpa hasil imbang atau terkalahkan. Jadi cukup kuat jika Borneo bermain sebagai tim tuan rumah. Ini untuk kita lihat di perbandingan Persita Tangerang nanti. Jadi inilah data statistik yang saya berikan dari Borneo. Lalu kita akan lihat Persita Tangerang bagaimana di data statistiknya. Lalu kita akan perbandingkan dengan Borneo di akhir video. Kita langsung mempreview dulu Persita Tangerang dari data statistiknya, klasemennya ya, peringkat klasemennya. Kita sama-sama lihat di sini. Persita Tangerang sekarang berada di peringkat ke-6. Dari 8 pertandingan berhasil mencetakkan 5 kemenangan, 0 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Berhasil menciptakan 13 gol dan kemasukan 10 dengan agregat gol plus 3 dan poinnya 15. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Persita Tangerang. Persita Tangerang dari 8 pertandingan berhasil mencetak 13 gol dengan persentase rata-ratanya 1,62% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 2-0. Jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Persita Tangerang sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari Persita Tangerang ini sudah tidak ada masalah dalam mencetak gol. Karena ini arahnya tinggal ke power mencetak gol. Jadi kalau kita mau artikan 1,62% ini bahwa Persita Tangerang kalau mau di rata-rata itu sudah pasti mencetak 1 gol sepertandingan. Dan sisanya 0,62 menandakan Persita Tangerang juga sering mencetak gol lebih dari 1, 2, bahkan 3. Makanya untuk lini depan dari Persita Tangerang ini sudah cukup bagus. Tidak ada masalah untuk hal mencetak gol. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persita Tangerang tetap konsisten di lini depannya. Kita bahas dulu di statistik lini belakangnya. Persita Tangerang dari 8 pertandingan ini kemasukan 10 dengan persentase rata-ratanya 1,25% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-2. Jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol sebesar 0,80% dan Persita Tangerang sudah melebihi dari 0,8. Artinya sektor lini belakang dari Persita Tangerang ini kurang bagus, kurang baik. Karena kalau kita mau artikan 1,25% ini, Persita Tangerang kalau 1 pertandingan itu sudah pasti kemasukan 1. Dan sisanya 0,25 menandakan Persita Tangerang juga ya jarang-jarangnya sering kemasukan lebih dari 1 ya, 2 gitu. Makanya statistik lini belakang dari Persita Tangerang ini
masih kurang bagus ya, kurang baik. Tapi sama-sama kita lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Persita Tangerang di sektor lini depannya tetap konsisten dan juga di sektor lini belakangnya ya, apakah ada peningkatan. Kita sama-sama lihat di sini. Persita Tangerang kemarin kalah 0-1 dari Madura United, lalu menang 2-3 dari Bayangkara, lalu kalah 1-0 dari Persija Jakarta. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persita Tangerang memperoleh 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 4 dengan persentase rata-rata mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukan golnya 1,33%. Jadi kita lihat di statistik lini depan dari Persita Tangerang dari 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 8 pertandingan secara keseluruhan, ini jelas Persita Tangerang ada penurunan. Karena tadi kan di 8 pertandingan di angka 1,62 ya. Tapi justru di 3 pertandingan terakhir ini ada penurunan. Jadi Persita Tangerang ini bermasalah di mencetak golnya di 3 pertandingan terakhir. Ya, jadi kalau kita lihat dari data statistik semuanya bisa terlihat Persita Tangerang ini ada penurunan di sektor lini depannya. Lalu untuk sektor lini belakangnya ini kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Jadi kalau kita bandingkan dari 8 pertandingan secara keseluruhan tadi, sektor lini belakang dari Persita Tangerang ini juga tetap sama, tidak ada peningkatan, masih kurang baik dari sektor lini belakang Persita Tangerang. Makanya kita lihat di 3 pertandingan terakhir ini Persita Tangerang hanya memperoleh 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Ini karena sektor lini belakangnya tetap masih kurang bagus dan sektor lini depannya ini ada penurunan. Jadi inilah data statistik yang saya bisa berikan dari Persita Tangerang untuk lini depan dan lini belakangnya. Jadi sama-sama ada penurunan ya di sektor lini depannya dan lini belakangnya masih tetap sama kurang bagus, kurang baik. Lalu kita lihat bagaimana segmen waktu dalam hal Persita Tangerang mencetak gol. Kita sama-sama lihat di sini. Dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, Persita Tangerang ada 2 ya yang masih kosong di menit 30 sampai 45 dan juga 75 sampai 90. Tapi Persita Tangerang paling banyak mencetak gol itu di menit 45 sampai 60 ya, sebesar 46,2%. Jadi artinya Persita Tangerang ini masih ada 2 segmen waktu yang belum pernah diciptakan sebagai gol. Ini hanya untuk informasi tambahan. Lalu next kita lihat bagaimana kontribusi pemain dari Persita Tangerang. Kita sama-sama lihat dulu dari top skornya. Di sini ada Wildan Ramdhani yang menciptakan 4 gol, lalu ada Ezequiel Vidal menciptakan 4 gol, lalu ada Vergonzi 3 gol. Jadi ada 3 pemain yang paling banyak memberikan gol ya untuk Persita Tangerang. Lalu untuk top assist ini ada Vergonzi yang menciptakan 5 assist. Sisanya hanya satu-satu saja. Ada Bae Shin Yong, lalu Rifki ya, dan juga Vidal juga ada, tapi hanya satu-satu saja. Artinya di sini ada 3 pemain ya yang paling berbahaya untuk Persita Tangerang, di mana ada Wildan, Vidal, dan Vergonzi. Terutama ini Vergonzi yang paling banyak memberikan kontribusi ya, menciptakan 5 assist dan juga 3 gol. Jadi inilah 3 pemain yang cukup berbahaya untuk Borneo nanti yang harus diwaspadai dari Persita Tangerang. Lalu kita sama-sama lihat bagaimana Persita Tangerang jika bermain sebagai tim tamu. Kita ambil di 3 pertandingan terakhir saja. Persita Tangerang kemarin menang lawan Bayangkara 2-3, lalu kalah 1-0 dari Persija Jakarta, lalu menang 1-2 dari Persis Solo. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persita Tangerang bermain sebagai tim tamu ini memperoleh 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Jadi ini akan saya bandingkan dengan Borneo di kesimpulan nanti. Jadi inilah data statistik dari Persita Tangerang yang saya bisa berikan kepada kalian. Selanjutnya kita sama-sama perbandingkan bagaimana data statistik dari Borneo dan juga Persita Tangerang. Kita sama-sama menyimpulkan. Kita langsung bahas dulu dari peringkat klasemennya. Borneo sekarang berada di peringkat dengan memperoleh poin 18, lalu Persita Tangerang di peringkat ke-6 dengan memperoleh 15 poin. Artinya kedua tim hanya terpaut 3 poin saja selisihnya ya. Jadi boleh dibilang untuk peringkat klasemennya ini seimbang atau draw. Tetap sama-sama bagusnya ya, karena perbedaan poinnya hanya 3 saja. Lalu di segmen klasemennya, Borneo dan Persita Tangerang ini sama-sama masuk di segmen papan atas.
karena Persita Tangerang masih masuk di peringkat ke-6 ya, batas dari maksimumnya segmen papan atas. Jadi kedua tim ini sama-sama kuat ya, berada di segmen papan atas. Lalu di statistik lini depannya kita sama-sama lihat Borneo dari 8 pertandingan ini berhasil menciptakan 19 gol dengan persentase 2,38%. Dan untuk Persita Tangerang ini menciptakan 13 gol dengan persentase 1,62%. Artinya untuk sektor lini depan dari kedua tim ini sama-sama sudah bagus. Cuma boleh dibilang hanya saja persentase dari Borneo ini lebih tinggi, sudah hampir 2 kali lipat untuk mencetak gol dibandingkan Persita ya. Jadi artinya untuk sektor lini depan memang kedua tim sama-sama bagus, tapi untuk statistiknya kita lihat di sini perbedaannya 5 gol, jadi di 8 pertandingan ini tetap untuk Borneo yang lebih matang ya dalam hal power mencetak golnya. Lalu di 3 pertandingan terakhir Borneo ini berhasil mencetak 7 gol dengan persentase 2,33% dan Persita Tangerang berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Jadi di 3 pertandingan terakhir terlihat bahwa Borneo yang tetap lebih konsisten dan justru Persita Tangerang ada penurunan. Jadi yang kita ambil untuk menyimpulkan statistik lini depan ini di 3 pertandingan terakhir. Dan tentunya di sini Borneo lah yang lebih konsisten dalam hal mencetak gol ya dibandingkan dari Persita Tangerang yang ada penurunan. Jadi statistik lini depan ini jatuh kepada Borneo yang lebih baik ya daripada Persita Tangerang. Lalu kita lihat di statistik lini belakang dari kedua tim. Borneo dari 8 pertandingan ini kemasukan 10 dengan persentase 1,25% dan juga sama dengan Persita Tangerang kemasukan 10 dengan persentase 1,25%. Jadi sektor lini belakang dari kedua tim di 8 pertandingan secara keseluruhan ini sama-sama kurang baik ya, kurang bagus. Lalu di 3 pertandingan terakhir Borneo kemasukan 4 dan juga Persita Tangerang sama kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Jadi sektor lini belakang kedua tim ini sama-sama tidak ada peningkatan, masih kurang bagus dalam hal bertahan. Jadi untuk statistik lini belakang ini draw atau seimbang untuk kedua tim. Lalu kita lihat bagaimana jika Borneo bermain di kandang dan Persita Tangerang bermain sebagai tim tamu. Kita sama-sama lihat di sini Borneo dari 3 pertandingan terakhir bermain di kandang ini tanpa mengalami hasil imbang ataupun kalah. Jadi selalu menang. Dan Persita Tangerang jika bermain sebagai tim tamu ini ada mengalami 1 kekalahan. Walaupun sisanya 2 kali mengalami kemenangan, tapi di sini ada 1 kekalahan. Artinya untuk home dan away ini tetap jatuh kepada Borneo yang 3 pertandingan secara berturut-turut bermain di kandang tanpa mengalami hasil imbang atau kalah. Jadi inilah kesimpulan yang saya bisa berikan kepada kalian. Dari peringkat klasemennya ada seimbang ya karena perbedaannya 3 poin. Lalu untuk segmennya juga seimbang, kedua tim masuk di segmen papan atas. Dan juga di statistik lini depannya Borneo karena Persita Tangerang tadi ada penurunan. Dan di statistik lini belakang keduanya seimbang karena sama-sama belum ada peningkatan ya, masih sama-sama kurang baik. Dan untuk home dan away ini Borneo karena 3 kali win streak tanpa ada hasil kalah maupun imbang. Jadi inilah kesimpulan yang saya bisa berikan kepada kalian semua, dan tentunya ini hanya untuk melihat atau menganalisa bagaimana perform dari Borneo dan juga Persita Tangerang. Dan tentunya kalian jangan lupa nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menganalisa apakah tim kesayangan kalian sudah ada peningkatan perform, terutama di sektor lini belakangnya ya tadi. Jadi kita sama-sama akan lihat di pertandingan besok. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.